Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah semuanya? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang etika menggunakan email. Beberapa etika dalam menggunakan email. Yang pertama yaitu tidak boleh men-forward dengan mengubah isi email. Dibolehkan saja sebetulnya men-forward, tetapi dengan syarat memberikan note tambahan dalam forward sebuah email. Etikanya, kamu tidak boleh mengubah atau mengedit sedikitpun muatan isi dari emailnya, kecuali kalau kamu sudah dapat izin dari pengirim yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati dalam melakukan balasan atau mereply. Fasilitas reply dari sebagian besar program mailer biasanya akan mengutip pesan asli yang diterima secara otomatis ke dalam isi surat. Yang ketiga adalah perlakukan email secara pribadi. Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan kepada kalian secara pribadi, kalian tidak sepatutnya mengirimnya ke forum umum. Email pada dasarnya adalah alat komunikasi personal. Kemudian yang keempat adalah jangan menggunakan caps lock atau huruf kapital. Huruf kapital boleh digunakan sebatas pada kata-kata tertentu saja. Yang kelima adalah jangan men-forward sebuah CC atau BCC email. Email yang boleh di-forward kepada orang lain hanya yang tu, artinya CC dan BCC itu harus berhenti di tempat kalian. Hal ini karena informasinya sebatas untuk kita sendiri, jadi tidak boleh diteruskan ke orang lain. Kemudian yang keenam adalah jangan mengirim attachment yang terlalu besar. Peraturan email secara internasional melarang pengiriman format melalui email, apalagi di dalam milis. Kemudian soleh-solihah yang ketujuh adalah jawablah secara masuk akal. Jadi jangan menjawab pertanyaan dari sebuah email itu dengan hal yang tidak masuk akal atau panjang lebar dan lain sebagainya, sehingga membuat penanya kebingungan. Kemudian yang kedelapan, kirimkan email secara singkat, padat, dan langsung to the point, karena tidak semua orang suka atau punya waktu luang untuk berlama-lama di internet. Yang kesembilan adalah jangan menghapus rekam jejak email. Mengapa demikian? Pertama, dengan menghapus berarti kurang menghargai pengirim yang sudah berbaik hati mengirimkan kepada kalian. Yang kedua, justru kalian mendapatkan keuntungan jika terjadi tuntutan terhadap muatan isi emailnya. Kalian bisa dibebaskan dari tuntutan karena kalian bukan pembuat emailnya. Yang ke-10, jangan sering mem-BCC orang lain. Jadi, kegemaran sering mem-BCC orang lain merupakan hal yang tidak baik atau kurang etis. Karena kesan dari BBC adalah seperti bisik-bisik atau menggunjing. Yang ke-11 adalah memberi judul dengan jelas. Ketika mengirim sebuah email, kamu harus memberikan judul pada email tersebut. Seperti halnya tulisan pada koran atau majalah, judul harus menggambarkan isi tulisan.
Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir adalah membalas email dengan cepat. Idealnya membalas email paling lambat 24 jam setelah email itu diterima. Tetapi jika memang belum sempat untuk membalasnya, nanti harus menyegerakan untuk membalasnya di kemudian hari. Berikutnya adalah membuat kata sandi yang kuat. Panduan membuat sandi dan password yang baik dan benar. Yang pertama adalah menggunakan 8 karakter atau lebih. Semakin panjang suatu password yang digunakan, maka tingkat kesulitan atau keamanan yang didapatkan akan semakin bagus. Yang kedua adalah menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Sehingga ini termasuk password yang sangat bagus. Karena tingkat kesulitannya sangat tinggi sehingga tidak mudah dibuka oleh orang lain. Yang ketiga adalah menggunakan kombinasi angka. Kombinasi angka akan mempersulit orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengakses email kalian. Yang keempat adalah jangan menggunakan identitas atau informasi terkait kalian. Karena ini sangat rawan sekali bagi orang yang tidak bertanggung jawab akan mengakses informasi pribadi kalian. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan kombinasi simbol. Kalian juga bisa memanfaatkan simbol pada password. Dengan menggunakan simbol itu, maka tingkat kekuatan password akan berada di level yang tinggi. Demikian soleh-solehah semuanya pelajaran yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk memahami ilmu pengetahuan. Syukron barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.